Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Sahrom. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 212151041. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup filsafat dan cabang-cabang ilmu filsafat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Baik, sebelum mengenal lebih jauh ruang lingkup filsafat dan cabang-cabang ilmu filsafat, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu definisi ruang lingkup filsafat menurut saya sendiri. Jadi, ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, di mana segala sesuatu yang mungkin dan benar-benar ada, baik material konkret maupun non-material, abstrak atau tidak terlihat. Kemudian, filsafat sebagai induk ilmu-ilmu lainnya, pengaruhnya masih sangat terasa hingga kini. A. Ruang lingkup filsafat secara umum. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan adil juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material berfilsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Objek material filsafat atas tiga bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal dan rasional adalah sudut pandang yang menyeluruh, radial, dan rasional tentang segala yang ada. Setelah berjalan beberapa lama kajian yang terkait dengan hal yang empiris, semakin bercabang dan berkembang, sehingga menimbulkan spesialisasi dan menampakkan kegunaan yang praktis. Inilah proses terbentuknya ilmu secara bersenambungan. Will Durant mengibaratkan filsafat bagaikan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pada bagian lain dikatakan bahwa filsafat dalam usahanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang kita ajukan harus memperhatikan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam usahanya menemukan rahasia alam kodrat haruslah mengetahui anggapan kefilsafatan mengenai alam kodrat tersebut. Filsafat mempersoalkan istilah-istilah terpokok dari ilmu pengetahuan dengan suatu cara yang berada di luar tujuan dan metode ilmu pengetahuan. Karena itu, filsafat oleh para filosofi disebut sebagai induk ilmu. Sebab dari filsafatlah ilmu-ilmu modern dan kontemporer berkembang, sehingga manusia dapat menikmati ilmu dan sekaligus buahnya, yaitu teknologi. Dalam taraf peralihan ini, filsafat tidak mencakup keseluruhan, tetapi sudah menjadi sektoral. Contohnya filsafat agama, filsafat hukum, dan filsafat ilmu adalah bagian dari perkembangan filsafat yang sudah menjadi sektoral dan terkotak dalam satu bidang tertentu. Kemudian, menurut para ahli mengenai ruang lingkup filsafat, yaitu 1. Tentang hal mengerti syarat-syarat dan metode-metodenya. 2. Tentang ada dan tidak ada. 3. Tentang alam, dunia, dan seisinya. 4. Menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. 5. Hakikat manusia dengan hubungan sesama makhluknya, Tuhan tidak dikecualikan. Jadi, menurut pendapat pribadi saya, ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material, konkret maupun non-material, abstrak atau tidak terlihat. Filsafat pula sebagai induk ilmu-ilmu lainnya, pengaruhnya masih terasa hingga kini. Cabang-cabang filsafat berdasarkan keseluruhan kenyataan. Yang pertama, teologi metafisika. Metafisik ternyata termasuk salah satu cabang filsafat. Nama lain dari metafisik adalah ontologi. Filsafat metafisik yang fokus pada prinsip yang mengulas sesuatu yang menyeluruh.
Metafisika juga membicarakan tentang sesuatu yang tidak tampak. Jika dibedah lebih dalam lagi, metafisik atau ontologi dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori materialisme, idealisme, dan dualisme. 2. Antropologi. Cabang-cabang filsafat antropologi adalah ilmu yang menyelidiki pertanyaan dan pernyataan tentang hakikat manusia, termasuk pula mengulas tentang hakikat alam semesta, di mana dari memahami hakikat akan melahirkan pemikiran kritis, menemukan hikmah positif yang bisa bermanifestasi menjadi ide dan inovasi yang siap untuk dikembangkan secara spesifik. 3. Kosmologi. Selain teologi metafisik dan antropologi, terdapat kosmologi. Kosmologi yaitu ilmu filsafat sebagai teori yang menekankan bahwa ketika terjadi suatu peristiwa dan terjadi lebih dari satu benda dan mengalami perubahan waktu akibat terjadinya pengaruh benda satu sama lain, kosmologi ini sendiri sebenarnya sebagai bentuk dari determinan peristiwa alam. Kosmologi inilah yang lebih akrab kita pahami tentang ilmu alam yang mempelajari dunia, bintang gemintang. Tokoh yang paling terkenal dalam teori kosmologi yaitu Aristoteles. Filsafat tentang tindakan. Yang pertama ada etika. Ternyata filsafat tidak hanya mempelajari tentang ilmu dan pendidikan, ada juga tentang tindakan, baik untuk tindakan manusia maupun hewan. Nah, salah satunya adalah tindakan etika pada emosi. Etika salah satu cabang yang membicarakan moral dan perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Istilah etika secara sederhana diartikan sebagai tata krama dan sopan santun yang dibawa oleh seseorang. Nah, cabang filsafat yang mempelajari etika ini pun ada cabang ilmu lain yang spesifik mempelajarinya, yaitu ilmu psikologi perilaku. 2. Estetika. Selain etika, ada estetika. Estetika dalam cabang-cabang filsafat disebut sebagai filsafat keindahan atau philosophy of beauty, di mana ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang keindahan dari sebuah sikap ataupun non-sikap dalam kehidupan perilaku manusia. Estetika yang dimaksud membicarakan soal kepantasan dan ketidakpantasan. Misalnya, seorang wanita akan lebih indah jika memiliki sikap sopan, rendah hati, dan santun. Sedangkan sikap yang kasar dan celelekan dinilai tidak estetika. Jadi, meskipun bentuk dalam sebuah sikap, tetapi membicarakan keindahan atau sisi baiknya. C. Filsafat menurut wilayah. Yang pertama ada filsafat barat. Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Namun, pada hakikatnya, tradisi falsafi Yunani sebenarnya sempat mengalami pemutusan rantai ketika salinan buku filsafat Aristoteles seperti Isagoge, Kategoris, dan Porphyry telah dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersamaan dengan eksekusi mati terhadap Butis yang dianggap telah menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara. Tokoh utama filsafat barat antara lain Plato, Thomas Aquinas, René Descartes, Immanuel Kant, George Hegel, Arthur Schopenhauer, Karl Heinrich Marx, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre. Dalam tradisi filsafat barat di Indonesia sendiri yang notabene-nya adalah bekas jajahan bangsa Eropa Belanda, dikenal adanya pembidangan dalam filsafat yang menyangkut tema tertentu. Tema-tema tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tema pertama adalah ontologi. Ontologi membahas tentang masalah keberadaan sesuatu yang dapat dilihat dan dibedakan secara empiris, kasat mata, misalnya tentang keberadaan alam semesta, makhluk hidup, atau tata surya. Tema kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah tema yang mengkaji tentang pengetahuan. Episteme secara harfiah berarti pengetahuan. Epistemologi membahas berbagai hal tentang pengetahuan seperti batas, sumber, serta kebenaran suatu pengetahuan. Tema ketiga adalah aksiologi. Aksiologi yaitu tema yang membahas tentang
masalah nilai atau norma sosial yang berlaku pada kehidupan manusia. 2. Filsafat Timur. Filsafat Timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Tiongkok, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Sebuah ciri khas filsafat Timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Meskipun hal ini kurang lebih juga bisa dikatakan untuk filsafat Barat, terutama di abad pertengahan, tetapi di dunia Barat filsafat Ansicht masih lebih menonjol daripada agama. Nama-nama beberapa filsuf Timur antara lain Siddhartha Gautama atau Buddha, Bodhidharma, Lao Tse, Konghucu, Zhuangzi, dan juga Mao Zedong. D. Cabang filsafat menurut latar belakang agama. 1. Filsafat Islam. Filsafat Islam bukanlah filsafat Timur Tengah. Bila memang disebut ada beberapa nama Yahudi dan Nasrani dalam filsafat Timur Tengah, dalam filsafat Islam tentu seluruhnya adalah Muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meski semula filsuf-filsuf Muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikan dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid. Maka bila dalam filsafat lain masih mencari Tuhan, dalam filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan. 2. Filsafat Kristen. Filsafat Kristen mulanya disusun oleh para bapak gereja untuk menghadapi tantangan zaman di abad pertengahan. Saat itu dunia barat yang Kristen tengah berada dalam zaman kegelapan, Dark Age. Masyarakat mulai mempertanyakan kembali kepercayaan agamanya. Tak heran, filsafat Kristen banyak berkutik pada masalah ontologis dan filsafat ketuhanan. Hampir semua filsafat Kristen adalah teologian atau ahli masalah agama. Sebagai contoh, Santo Thomas Aquinas, Santo Bonaventura, dan lain sebagainya. Selain dua agama besar di atas, masih ada beberapa agama lain yang melahirkan pemahaman falsafi yang sampai sekarang masih eksis, misalnya Buddha, Taoisme, dan lain sebagainya. 3. Filsafat Buddha. Filsafat Buddha dalam bahasa Sanskerta berarti mereka yang sadar atau yang mencapai pencerahan sejati. Dari perkataan Sanskerta untuk mengetahui, Buddha merupakan gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh mereka untuk memajukan diri dan yang berkembang dalam kesadarannya. Dalam penggunaan kontemporer, ia sering digunakan untuk merujuk Siddhartha Gautama yang dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Siddhartha adalah guru agama dan pendiri agama Buddha, dianggap Buddha bagi waktu ini. Dalam pandangan lainnya, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar. Penganut Buddha tidak menganggap Siddhartha Gautama sebagai sang hyang Buddha pertama atau terakhir. 4. Filsafat Taoisme. Filsafat Taoisme merupakan filsafat Laozi dan Zhuangzi 570 sebelum Masehi sampai 470 sebelum Masehi, tetapi bukan agama. Taoisme berasalkan dari kata Dao yang berarti tidak terbentuk, tidak terlihat tetapi merupakan asas atau jalan atau cara kejadian ke semua benda hidup dan benda-benda alam semesta dunia. Dao yang wujud dalam kesemua benda hidup dan kebendaan adalah De. Gabungan Dao dengan De diperkenalkan sebagai Taoisme merupakan asasi alamiah. Taoisme bersifat tenang, tidak berbalah, bersifat lembut seperti air dan berabadi. Keabadian manusia adalah apabila seseorang mencapai kesadaran Dao. Penganut-penganut Taoisme mempraktikkan Dao untuk mencapai kesadaran Dao dan juga mendewakan. Filsafat epistemologi atau pengetahuan. Pertama ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Berikut pengertian dari ketiga dimensi filsafat ini. Dimensi ontologis. Kata dimensi digunakan untuk menunjukkan sudut pandang tertentu sesuatu dari sudut kepentingan. Kita mengkaji ilmu pengetahuan. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani onta yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, dan logos yang berarti studi tentang membahas sesuatu. Jadi ontologi adalah studi yang membahas sesuatu yang ada.
Dimensi epistemologi. Epistemologi sering disebut teori pengetahuan, theory of knowledge. Istilah epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai dimensi filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, manfaat, dan kebenarannya pengetahuan. Dimensi aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Aksiologi sebagai teori tentang nilai, pembahasan tentang hakikat nilai, sehingga disebut filsafat nilai. 2. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik sehingga mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan segenap potensi asli yang ada dalam dirinya. Ilmu pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Ilmu pengetahuan merupakan upaya khusus manusia untuk menyingkapkan realitas supaya memungkinkan manusia berkomunikasi satu sama lain, membangun dialog dengan mengakui yang lain, dan meningkatkan harkat kemanusiaannya. 3. Filsafat sejarah. Filsafat sejarah membahas tentang hukum-hukum yang menguasai perubahan ini. Dengan kata lain, filsafat sejarah adalah ilmu tentang proses menjadinya becoming masyarakat, bukan hanya untuk tentang maujudnya atau being saja. Filsafat matematika. Filsafat matematika adalah cabang ilmu filsafat yang bertujuan untuk merefleksikan dan menjelaskan hakikat matematika. Hal ini merupakan kasus khas dari kegunaan epistemologi yang bertujuan menjelaskan pengetahuan manusia secara umum. Filsafat matematika mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa dasar dari pengetahuan matematika? Apa hakikat kebenaran matematika? Apa yang mencirikan matematika? Apa pembenaran kebenaran matematika? Mengapa kebenaran matematika dianggap sebagai kebenaran yang mendasar? Filsafat matematika pada dasarnya adalah pemikiran reflektif terhadap matematika. Matematika menjadi ilmu pokok soal yang dipertimbangkan secara cermat dan penuh perhatian. Pemikiran filsafat juga bersifat reflektif dalam arti menengok sendiri untuk memahami bekerjanya budi itu sendiri. Jadi budi manusia yang diarahkan untuk menelaah objek-objek tertentu sehingga melahirkan matematika, kemudian juga memantul berpikir tentang matematika sehingga membutuhkan filsafat matematika agar memperoleh pemahaman apa dan bagaimana sesungguhnya matematika itu. Terakhir ada filsafat politik. Menurut Plato, filsafat politik adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan sejati. Dalam konteks politik, kebahagiaan sejati dapat terwujud manakala manusia tidak mengedepankan kebahagiaan indrawi. Jika manusia ingin mendapatkan kebahagiaan politik, maka manusia itu harus mengedepankan kebahagiaan dunia ide. Filsafat politik juga dapat diartikan sebagai refleksi filosofis mengenai masalah-masalah sosial politik yang dapat dibedakan menjadi dua pembahasan yang berkaitan erat, yaitu mempersoalkan hakikat dan mempersoalkan fungsi dan tujuan. Jadi kesimpulannya yaitu, ruang lingkup filsafat adalah filsafat mempunyai objek, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada dan boleh juga diaplikasikan, yaitu Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.